Cek, cek. Lanjut lagi perjalanan selanjutnya guys. Ini kondisi kita masih di Blitar sekitar jam 4.46. Kita mau mengarah ke arah Trenggalek sekitar 1,5 jam lagi. Bisa curious mbak? 100 pertama. Kita isi bensin dulu guys. Ini isi bensin yang kedua. Isi bensin kedua 100.000 di daerah Tulungagung. Setelah tadi pertama kita isi bensin di daerah Jember. Lumayan jauh karena per liternya itu 30 kiloan lah kurang lebih. Ini kita arah ke Trenggalek. Suasana sore hari di daerah Tulungagung. Ini sekitar pukul 5.39 atau setengah 6. Ke checkpoint sih sekitar 30 menit lagi Trenggalek. Tapi ini kayaknya udah masuk Trenggalek kayaknya, karena checkpoint kita itu ada di Trenggalek. Sore-sore seperti biasa banyak warga masyarakat berlalu lalang kayak seperti di kita aja. Cuman kalau di sini jalannya besar-besar, lebar. Kalau di kita mah kecil jalannya. Di kiri kita itu jalannya kebun ini, kebun tebu. Ini jalur ini tuh lurus terus sampai ke Trenggalek. Jalan Yosudarso gitu kalau nggak salah namanya. Di depan ini perbatasan antara Tulungagung dan Trenggalek, dan kita udah masuk ke wilayah Trenggalek. Alhamdulillah kita sampai Trenggalek. Checkpoint kita bentar lagi sampai. Apakah kita akan sampai ke Pacitan? Maybe. Karena istri udah ngeluh kayaknya, udah capek kayaknya. Ke Trenggalek itu sekitar 3 jaman lagi. Baru rencok itu. Dan akhirnya senja pun telah tiba dan berganti dengan malam. Ini hari kedua kita di perjalanan setelah kemarin dari Bali ke Banyuwangi via Jembarana. Dari Banyuwangi lanjut ke daerah Jember ya, karena kemarin kita nginep di Jember. Terus dari Jember kita start tadi jam 8 kalau nggak salah, jam 7 jam 8 menuju ke arah Pacitan melewati daerah Lumajang, daerah Blitar, terus Tulungagung, dan sekarang udah di Lumajang. Lumayan, rute kali ini lumayan jauh, nggak tahu berapa ratus kilometer, belum saya ukur. Kalau nggak salah sekitar 400-an deh, 400 lebih, 400 kilo lebih.
Ini sekitar 15 menit lagi mungkin nyampe ke checkpoint di daerah Trenggalek. Nanti kita rehat dulu, kita maghrib dulu sambil menentukan apakah hari ini akan ditembuskan ke Pacitan, karena mengingat untuk sampai ke Pacitan itu sekitar 3 jam atau 4 jam lagi. Dan kalau saya sih sendiri cukup yakin dan pede ya kalau dilanjutin ke Pacitan. Ya tinggal kalau udah capek ya istirahat aja. Tapi kalau lihat istri kondisinya udah gak fit, udah capek atau lelah, ya udah paling kita restnya di Trenggalek dulu gitu. Kita rest di Trenggalek dulu, mungkin besok baru arah ke Pacitan gitu sih guys. Kita lagi makan di soto Lamongan, soto dok Cakji di daerah Trenggalek. Ini reviewnya udah 2000 lebih, dan ternyata sotonya enak banget sampai saya habis lupa gak divideoin. Banyak banget pejabat-pejabat yang udah datang ke sini, dan akhirnya kita pun makan di sini. Untuk rute jalan selanjutnya saya belum tahu apakah harus bermalam di Trenggalek, tapi tadi nyari-nyari penginapan di sini masih belum dapat, atau gimana nih, saya belum ada kepastian. Tapi kalau istri udah capek katanya, udah lemes. Ini sotonya enak banget guys, di daerah mana teh Trenggaleknya. Dagingnya sampai gede gitu, daging sapinya. Jadi daging sapinya itu enggak lemak, terus enak juga. Kalot, ada Haritanu, ada Din Samsudin, wah banyak banget nih pejabat-pejabat yang udah datang ke sini. Kalian kalau lewat Trenggalek mampir ke soto dok Cakji yang samping lampu merah pokoknya di Trenggalek. Nanti cari aja di Google, itu ada namanya soto Lamongan soto Lamongan soto dok Cakji. Wah pokoknya itu ada di Google, reviewnya 2000 lebih gitu guys. Oke guys, akhirnya setelah tadi kita istirahat di masjid daerah Trenggalek, kita memutuskan untuk nginep di daerah Trenggalek. Nah, namun sebelum tadi kita nyari-nyari penginapan di sini di daerah Trenggalek, kita sempat makan dulu tuh yang tadi saya videoin tuh di soto Lamongan dok Cakji namanya. Soto Lamongan dok Cakji. Nah itu kalian nanti kalau misalkan lewat Trenggalek boleh tuh dicoba, itu sotonya lumayan enak, karena banyak juga reviewnya, udah ada 2000 lebih. Dan akhirnya setelah makan di situ kami nyari-nyari penginapan di daerah sekitar Trenggalek. Nah, karena di Trenggalek ini agak sedikit susah nyari penginapan, di Red Rose juga nggak ada, cuma tampilannya itu ngeblank gitu. Terus di tiket.com juga sama, cuma ada satu. Dan akhirnya saya cari manual, ketemulah ini namanya apa ya tadi namanya teh Gria namanya apa ini, penginapan Gria Anggrek Guest House dan Kos. Nah ketemulah ini, mau tidak mau karena perjalanan ke arah Pacitan itu sekitar membutuhkan waktu 2,5 jam lagi, kurang lebih 2,5 jam lagi.
karena kita perjalanan dari sebelumnya dari Jember itu yang saya lihat dari rute itu pertama kan kita berangkat di family homestay itu sekitar jam 7, kalau nggak salah jam 7 pagi. Terus dari family homestay itu saya ambil jalur ke bawah tuh ke daerah JLS. Nah, ke Puger. Dari atas itu saya turunin ke bawah karena lebih istilahnya lebih deket jarak tempuhnya. Ke Puger sampai nyasar tuh. Tadi ada kan videonya tuh, nyasar di area bukit-bukit apa ya itu ya tadi tuh, kayak kebun gitu. Jadi jalan itu jalan tanah, yang istri jalan kaki, saya bawa motor tuh. Terus kita ngelewatin jembatan-jembatan yang ekstrim banget itu jembatan, udah maksi si bambunya itu udah pada reot-reot. Terus yang keduanya di bawahnya itu sungainya gede banget, ngeri lah pokoknya. Kita alhamdulillah udah ngelewatin itu dan akhirnya masuk ke jalur pantai selatan. Nah itu kita ngelewatin jalur pantai selatan itu nggak terlalu lama, mungkin cuma sekitar ya berapa menit doang lah, nggak lama kayaknya, paling setengah jam doang lah atau berapa kilo doang gitu. Nah dari JLS itu kita naik ke arah atas, ke arah Lumajang. Ke Lumajang dulu, ke Lumajang. Nah di Lumajang itu kita sempat makan dulu yang di rumah makan letter U. Nah itu di Google Map ada tuh rumah makan letter U. Cuma 80.000. Itu kita tadi makan sama ayam kampung 2, teh manisnya 2, nasi 2, sama apa lagi ya? Tempe tahu udah, itu 80.000. Lumayan sih buat yang kepepet makan, kepepet lapar, istilahnya nyari-nyari tempat makan yang worth it. Nah ketemulah itu rumah makan letter U. Sambalnya enak, nasinya juga banyak banget. Terus yang kedua tempatnya bersih juga. Terus saya sempat nerbangin drone juga, itu bagus juga view-nya. Karena view-nya itu ke sebelah sananya itu sebelah selatan atau utara gitu, timur kalau nggak salah. Sebelah timurnya itu langsung view-nya itu Gunung Mahameru. Cakep banget. Itu saya istilahnya ada di drone tuh, nanti saya tampilin videonya. Terus setelah makan di letter U, kita lanjut ke, itu kan masih di Lumajang tuh. Lumajang itu ternyata jalannya bulak belok, banyak banget mobil-mobil truk. Itu bisa disebut jalur 1000 kelokan karena jalurnya itu susah banget nemu jalan lurus itu susah banget. Pasti belok lagi kanan kiri pokoknya. Ditambah setelah itu masuk ke area Malang, sama itu masih gak beda jauh karena Malangnya itu bukan Malang kota, tapi ke Malangnya itu lebih ke pesisir, ke area bawahnya kalau di peta itu. Nah sebelum Dampit itu kan masih area Malang tuh, Malang antara Jember sama Malang ya kalau nggak salah ya, Jember sama Malang, perbatasan Jember Malang. Nggak tahu Malang, bukan Malang, apa tuh yang pasir-pasir itu, Lumajang. Nah itu tuh Lumajang, dari Jember itu ke Lumajang, perbatasan Lumajang, langsung naik ke atas. Nah itu jalurnya masih bulak belok tuh, ngeri banget. Kita berangkat pagi jam 7 sampai Lumajang itu kita sarapan sekitar jam setengah 10 atau jam 11, jam 10 sampai jam setengah 11 kalau nggak salah pas kita makan. Lanjut lagi ke atas ke arah Lumajang. Setelah Lumajang kita berhenti lagi itu di daerah kalau nggak salah Kepanjen, checkpointnya itu di Masjid Baitur Rahman Kepanjen. Nah itu checkpoint kita di situ kita sempat rehat dulu, saya benerin dulu jas hujan, terus istri jajan dulu. Jajan apa sih murah teh, nggak sih teh namanya Kepanjen eta, di depan masjid pentol, jajan pentol sama Taiti.
Itu enak tuh, itu lumayan lama kita di situ sambil nentuin lagi rute. Nah, setelah dari Kepanjen kita checkpoint lagi ke selanjutnya itu ke arah Jember. Ya, Jember ya. Bukan Jember, Trenggalek. Trenggalek. Sorry, bukan Trenggalek. Itu Blitar, Blitar. Nah, ke Blitar dari Kepanjen itu kita ke Blitar. Nah, di Blitar sempat beberapa kali kita rehat, terus kehujanan juga. Itu pas kehujanan di mana sih? Pas di masjid sholat zuhur. Blitar apa Blitar kalau nggak salah. Ke arah mana ya? Oh iya, Blitar bener. Ke Blitar. Nah, setelah Blitar barulah kita nyampe ke Trenggalek. Nah, di Trenggalek ini kita rehat dulu di sini karena perjalanan rutenya itu berarti sekitar 12 jam kalau perjalanan yang kita tempuh. Karena kalau sesuai rute map itu sekitar 7 jam, tapi kan ada istirahat, ada makan dan lain sebagainya ya. Nyampe lah 11 atau 12 jam kalau nggak salah. Dan akhirnya kita memutuskan untuk rehat di sini di Trenggalek. Nah, besok kita arah ke bawah tuh, arah ke Pacitan sampai ke Jogja. Jadi gitu guys, mungkin untuk sementara kita sampai di Trenggalek dulu. Besok akan saya lanjut lagi perjalanannya ke daerah Pacitan, langsung tembus ke Jogja. Karena di Pacitan itu saya mau ke Pantai Pangasan dulu. Itu cakep banget view-nya. Karena nggak jauh, itu bakal kelewatin sama kita. Dari jalan utama itu cuma sekitar 20 menit kalau nggak salah, 20 atau 30 menitan lah. Tinggal ke bawah, nanti ambil footage yang bagus di situ, lanjut kita langsung arah ke Jogja. Jadi gitu guys. Untuk sementara gitu dulu videonya. Besok ya kita akan sambung. Terima kasih yang udah nonton, yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe juga. Alhamdulillah sekarang subscriber nambah terus, sudah 800 lebih. Yang sebelumnya cuma berapa ya, 100 atau berapa gitu, sekarang udah 800 lebih, udah mendekati 1000 subscriber guys. Terima kasih. Buat yang mau tanya-tanya ke istri, boleh tanya di komen aja, nanya gimana, capek enggak, gimana keluh kesahnya ikut touring dan lain sebagainya, nanti di komen aja. Karena menurut saya perjalanan itu bukan hanya sekedar kapan kita nyampe tujuan, tapi harus menikmati jalannya, tetap harus fokus. Yang keduanya harus bisa menikmati perjalanan juga gitu. Karena kita nggak tahu kapan lagi, atau mungkin istilahnya nggak tahu lah kapan lagi kita akan melewati rute-rute ini gitu. Itu guys, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Besok kita akan lanjut lagi ke Pacitan. See you. Suasana di depan penginapan Gria Anggrek Trenggalek. Wow, langit mulai gelap. Oke, kita akan lanjut pulang ke arah Pacitan. Oke, selamat pagi teman-teman. Sekarang tanggal 20 Januari 2026, sekitar pukul 9.55 atau jam 10 kurang 5 menit. Kami berdua sekarang melanjutkan perjalanan kemarin. Kemarin sempat kecapean, sampai Trenggalek itu sekitar pukul berapa ya, lupa, sekitar mungkin 9 malam kayaknya. Dan sekarang kita akan mengarah ke Pacitan. Di Pacitan sendiri nanti kita akan nginep sekitar 2 malam. Pertama sih buat prepare persiapan untuk ke Jawa Barat. Terus yang keduanya kita mau menikmatin pantai-pantai Pacitan dulu nih gitu. Karena banyak yang menyarankan di YouTube terus di TikTok itu Pacitan itu lebih, lautnya itu atau pantainya itu lebih estetik gitu, lebih adem, lebih santai, nggak kayak kemarin waktu di Bali padat sama bule-bule tuh. Terus yang keduanya ya untuk persiapan
buat ke arah Jawa Barat karena harus mempersiapkan stamina yang fit banget gitu. Karena di Jawa, kalau dari Pacitan ke arah Jawa Barat itu saya akan melewati Jogja dulu, melewati Jogja, terus nanti langsung arah ke daerah Majenang. Dan secara otomatis mungkin untuk nginep juga ya paling kemalaman atau nginep di jalan gitu, kayak di SPBU atau di musola kayak gitulah kemungkinan gitu. Terus yang kedua, di sisi lain karena budget juga udah nggak ada, udah tipis, jangan sampai nanti ada buat apa istilahnya makan, terus buat nginep, tapi buat bensin nggak ada nih, karena pengeluaran kita udah mulai gede nih. Terus selanjutnya kita akan mengarah ke ke Pacitan itu melewati pesisir Pantai Soge kalau nggak salah, seperti itu. Terus yang keduanya nanti di Pacitan kita akan ke Pantai Pangasan, terus akan coba kuliner dulu sebentar, cari makanan di sana. Terus selanjutnya besoknya kita akan mulai menyusuri Pansela dari Pacitan sampai ke Denles, Trogo Pragoto kalau nggak salah itu. Oke, itu teman-teman info dari kita. Kita sekarang mulai bergerak atau menyusuri jalur Trenggalek ke arah Pacitan. Ini kita akan ke Dongko dulu. Nanti Dongko tinggal lurus. Dan untuk penginapan sendiri tadi harganya sekitar 200 berapa ya? 220.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, seingat saya. Penginapannya lumayan bersih. Nah, ini nih kamarnya. Saya fotoin, cantumin di foto. Terus toiletnya bersih juga, showernya kencang banget, air hangatnya panas banget. Terus review singkat untuk penginapan harga 200.000 di Trenggalek ya worth it lah gitu, worth it. Oke, mungkin itu teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ikutin terus perjalanan kami ke arah Pacitan. Untuk makan, kemarin kita sempat makan di Soto Cak Ji kalau nggak salah, Soto Dok Cak Ji. Itu lumayan lah, ada di Google banyak banget tuh reviewnya, sekitar 1000 lebih kalau nggak salah. Trenggalek itu apa ya, kayak kota kecil tapi masih daerah tengah gitu, di utara gitu. Ini kan kalau ke atas itu ke Ponorogo, terus ke mana ya istilahnya, bisa ke daerah Wonogiri atau apa gitu. Kalau ke atas itu, kalau misalkan mau ke Probolinggo itu bisa ke atasnya kan, bisa sampai situ. Pasar Trenggalek kayaknya ini. Ini daerah mana ya Trenggaleknya nih? Kita Jatiprak. Oh, Jatiperahu, area wilayah Jatiperahu nih. Kita arah ke Dongko. Ini tuh hutan-hutan, tapi ini katanya jalan utama sih. Arah Pacitan ke lewat bawah, nggak lewat atas, itu lewatnya lewat sini katanya. Jalannya lurus, cuman agak sedikit bergelombang, bolong-bolong sedikit. Ini kita arah ke pegunungannya kayaknya ini.
view-nya adem kalau siang-siang masuk ke hutan tuh. Wow. Ini kita ada di wilayah Bendo Agung, Trenggalek guys. Mungkin teman-teman ada yang pernah lewat sini atau tinggal di sini. Ini jalannya masih hancur, aduh, masih lubang. Tapi kanan kirinya bagus sih, masih alami gitu. Di atas tuh di depan pegunungan, bukit-bukit, di kirinya sawah-sawah. Dan mungkin penduduk juga di sini belum terlalu banyak kayaknya, Bendo Agung belum padat. Wow, masih asri ini daerah Bendo Agung. Wow, ini kayaknya masyarakatnya kebanyakannya ini mata pencahariannya bertani atau berkebun di sini. Wow, 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 wow. Rizky, Bendo Agung. Ini kampung apa teman-teman? Jalan nanjak terus dari Bendo Agung kita ke atas. Jalannya nanjak berkelok-kelok, nanjaknya nanjak ekstrim lagi. Apa? Sinyal deh. Nanjak lagi. Saya main di 2121 aja giginya. Ini kampung apa ya? Nanjak lagi. Dua satu. Daerah Dongko, Trenggalek ini ternyata guys. Jalannya bagus sekali, ditambah berliku-liku, ditambah nanjak. Cocok buat ini mah buat apa ya, buat cross country. Tapi ibu-ibu tadi tuh kagak orang santai bebas pakai beat. Wow, sekarang turunannya habis turun anjak lagi. Anjir. Tapi masyarakatnya dia hanya bertani, berkebun. Ke kiri itu bukan itu baturan. Kasih ya Dian Sastro. Ini harus pakai engine brake guys kalau diturunkan kayak gini, motor-motor kayak gini. Si ibu ikan bawa naon eta. Aduh. Daerah Dongko. Oh. Adem alami, sarehat jantungnya di paru-paruna. Kanan kiri pohon apa ya ini? Pinus apa cemara? Halus cuman jalannya doh. Pohon apa lain. Cuman jalanan doang agak sedikit kering-kering sedap. Daerah Dongko, kalian bisa searching tuh. Daerah Dongko, Trenggalek. Wow. Ada tukang sangut PDDG itu memang jalan dia mana nanya jalan apa sebutnya jalan antar wilayah
damal mungkin anu meuli sama anu ka kebon hungkul. Alhamdulillah teman-teman, ternyata Dongkonya itu ini wilayah Dongkonya tuh, Dongko Parma ini pasarnya nih, pasar daerah Dongko. Kalau tadi nggak tahu itu setelah apa ya tadi tuh kan yang SDS Bendo Agung tuh apa ya, kampung apa ya itu, asli ekstrim banget tuh jalannya, pegunungan, naik turun belokan, tanjakannya ekstrim-ekstrim. Kalau ini udah ke jalan rayanya nih, daerah Dongko. Iya kayaknya jalan motong. Ini kecamatan Dongko nih, sebelah kiri kantor kecamatannya. Kita lanjut ke arah Pacitan, sekitar 1 jaman lagi. Untuk jalur Trenggalek ke Pacitan via Dongko itu treknya lumayan bagus teman-teman, bahkan bukan lumayan lagi sih, ini udah cukup bagus lah. Terus nggak terlalu ramai juga, mobil-mobil besar nggak ada, cuma 1-2 aja truk. Ini treknya itu cocok buat kalian mungkin teman-teman yang suka corneringan, karena jalurnya lu kaliku jarang banget ada yang ini, ada yang lurus. Tapi bagusan ini sih lika-likunya dibanding kemarin pas kita di Lumajang. Kalau Lumajang udah membeli kaliku, belok kanan belok kiri terus, tikungan, banyak tikungan, ditambah banyak truk yang narik pasir tuh, yang bawa pasir di daerah Lumajang. Kalau ini enggak, jalannya lumayan besar, tikungannya banyak pun nggak terlalu menguras konsentrasi tuh. Kalian kalau dari arah Banyuwangi mau ke Pacitan biasanya lewat mana nih teman-teman yang pernah melewati jalur selatan? Kalau saya mau coba lewat ini, lewat bawah selatan. Nah, pas kemarin berangkat eta warung naon tah yang kalau hasilnya eta karena waktu pas kemarin kita berangkat ke Bali itu lewatnya lewat Probolinggo, Situbondo, terus lewat mana lagi ya kemarin itu ya intinya lewat Pantura lah, lewat atas. Nah sekarang kita lewatnya mau nyobain lewat jalur selatan, lewat bawah itu kalau di peta itu. Inilah view-nya dari jalur Trenggalek ke Pacitan via jalan Dongko. Kita lagi makan dulu di daerah perbatasan Trenggalek Pacitan nih, di rumah makan Warkop Jawa katanya. Ini daerah perbatasan apa ya istilahnya, perbatasan Trenggalek Pacitan mungkin, warung makan Joglo. Nah ini nih, tadi lagi pesen ayam kampung tapi di opor. View-nya kalau di depan itu udah ada pom bensin, terus sawah-sawah, jalannya lika-liku lumayan, sambil nenangin apa ada main ini nih motor, enak banget suspensinya sumpah. Ini motor saya baru sebulan kurang lebih lah, 2 bulan lah mungkin pakai ini. Suspensinya enak, terus handlingnya enak ya, cuman agak lemot doang sih torsinya. Oke guys, kita makan dulu. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Setelah tadi kita makan di rumah makan apa ya tadi namanya, Jawa, rumah makan Jawa kalau nggak salah yang tadi.
Itu kita makan sama opor ayam 2, terus sama kentang Mustafa, terus sama ikan tenggiri apa gitu. Terus terus ininya minumnya es teh manis. Minumnya es teh manis itu bayarnya cuma 56.000. Murah banget kalau Jawa Timur. Tempat makan tuh murah-murah. Heeh. Terus si opornya enak kayak Idul Fitri, Lebaran. Kayak Lebaran rasanya tuh. Terus cuman sangat disayangkan belum bisa QRIS atau transfer. Jadi tadi saya kan nggak pegang uang cash. Jadi harus nyari dulu karena udah beberapa tahun juga nggak pernah pegang uang cash. Jadi susahnya tuh kayak gini nih, kalau nggak ada yang bisa bayar pakai cash harus nyari dulu. Tadi untung nemu di Briling tuh. Terus habis makan kita di depan itu kan ada pom bensin. Nah, pom bensin kita sholat zuhur dulu, lanjut deh kita jalan lagi ke arah Pacitan. Ke checkpoint pertama itu sekitar 40 menitan atau setengah jaman lah kurang lebih. Ini sebenarnya udah termasuk Pacitan ini. Udah masuk daerah perbatasan Trenggalek Pacitan. Ini tempatnya di desa Panggul ya. Wonojoyo, Panggul. Ini jalannya lebar, berliuk-liuk kanan kiri di atas gunung. Pinggir kita itu sebelah kiri lautan lepas. Teman-teman kalau dari arah di Banyuwangi ke daerah Jogja, sekali-kali jangan lewat atas terus, harus nyoba jalur ini nih, jalur selatan. Ini tuh di Pacitan bisa tembus ke Pansela Denles Jogja nanti. Mantap, sepi. Jalannya bagus guys, asli lebar. Ini lebar 8 meter kayaknya. Ini masih daerah Panggul. Ini kita di atas, posisinya di gunung. Mantap. Kita udah ada di daerah Desa Sumber Rejo Sudimoro. Sudimoro apa Sumber Rejo ya? Sudimoro, daerah Sudimoro ini kita. Tikungannya tajam guys, tadi guys, asli. Tapi lebar sih jalannya, enak. Daerah Sudimoro Pacitan. Ini kita udah jam sekitar 12.44 atau setengah 1. Kita naik lagi ke atas, nanjak lagi. Ini daerah Sudimoro Nyawiji teman-teman. Ngadirejo, Ngadirejo. Udah bukan Sudimoro lagi berarti. Udah masuk ke Ngadirejo. Nah, Ngadirejo ini sekitar 12 menit lagi ke checkpoint kita di SPBU Soge. Ngadirejo apa Ngadirojo? Aneh-aneh bahasanya. Orang Sunda mah dengarti, dengarti. Mantap, Pacitan. Kota kecil di pesisir pantai selatan. Ngadirojo. Anginnya kencang. Wow.
Mantap sekali. Kita ke kanan, nanti ke kiri. Khusus penghuni sana ke kiri mah. Ini jembatan apa ini? Wow, 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 wow. Ada sungai, kayak sungai yang suka dipakai ini teh ada, pakai perahu teh, no, sungai naon teh. Oh, loba udang gede mah. Ini kita udah ada di daerah deket Pantai Soge nih guys. Ini sebelah kiri kita nih, sebelah kiri itu udah pantai. Pantai Soge. Depan 2 menit lagi ke checkpoint. Mantap. Kalau di sini lautnya atau pantainya itu nggak kayak di Bali rame, banyak turis, banyak bully. Kalau di sini mah estetik tapi bagus gitu. Kampung Warso. Lautnya cenderung warnanya kebiru-biruan. Terus ini kita di jalannya tuh jalan yang Ngadirejo Sidomulyo. Ini lurus ke sebelah kanan bukit-bukit. Nah ini kita udah sampai nih SPBU Soge. Kita udah di depan SPBU Soge teman-teman. Ini SPBU yang jadi checkpoint kita waktu di mana ya, daerah Jember kalau nggak salah, karena udah direncanain dari Jember, dari Banyuwangi mau lewatnya lewat selatan, dan ini jadi checkpoint nih SPBU Soge. Ternyata SPBU-nya bagus juga, di atasnya itu langsung gunung dan hutan, bawahnya langsung SPBU, jalannya lurus mulus tuh, lurus mulus jalannya, terus depannya langsung pantai dengan laut yang biru. Kita lagi rehat dulu di sini di tukang jajanan sambil dinginin dulu motor. Ini sumpah motor enak banget. Cuman tetap harus diganti ini ecu di remap biar biar gitu tah. Biar langsung ngacer. Kita lagi jajan dulu yang segar-segar. Di sini weh, Pak, jangan dibungkus. Jangan pakai kresek. Nih SPBU Soge, Pantai Soge nih depan kita. Kita lagi di jalur Pansela mau arah ke Pacitan Kota, tapi mau mampir dulu ke Pantai Pangasan. Ini tadi kelewat gangnya sebelah kiri kalau nggak salah. Pantai Pangasan itu view-nya pantai terus sawah-sawah sama gunung, jadi 3 elemen digabung tuh, mantep banget. Bikin estetik-estetikan atau India-Indiaan. Kadiakannya Pantai Pangasan, ngeng. Dipastikan rem berfungsi dengan baik. Kemana yang lurus? Ada kadia ke kiri? Oh, itu. Oke lah, itu kita berak ke batur. Oh, sebelah kiri kan?
Oh iya. Motornya dihandap. Mana jalannya mana orang tadi? Oh. Oh. Ini jalur ke Pantai Pangasan, teman-teman. Jalurnya memang belum sebagus jalur utama tadi di jalan yang besar. Tapi banyak yang review sebanding sih dengan view yang didapat katanya. Cuman kalau di ulasan Google itu banyak yang bilang jangan bawa mobil kalau ke sini karena jalannya kecil. Dan banyak juga yang bilang kalau tiket masuknya 10.000. Apakah benar? Nanti kita cek. Oke. Cross countryan ini mah. Pedagang sebelah kurang sekolah. Selamat datang di Desa Klesem. Oh. Ini daerah Desa Klesem. Mana orang mana eta mana bukan bae. Teu warga, teu budak, teu kolot, tudak ngora. Ini rutenya teman-teman, jalur ke Pangasan itu memang masih banyak penduduk. Cuman jalannya aja ada yang bagus, ada yang jelek. Wow. Masih asri semua ini di sini kayaknya. Banyak anak sekolah. Kantipugal namanya. Kantipugal. Kita udah masuk ke jalan yang cor-coran yang ada di Google tuh. Wow. Rest area toilet. Mana rest area? Iya. Wifi. Wow. Pangasan, ada pelang lagi di depan. Masih lurus. Banyak yang bilang toiletnya bersih, ada warung-warung, setiap 3 langkah ada tempat sampah. Kita penasaran sebagus apa sih Pangasan itu, hidden gem Pacitan. Non. Karena jalannya sih gitu. Jadi ini jalurnya teman-teman kayak gini teman-teman. Aduh, ekstrim. Disarankan motornya ayo. Lagi hidden game, surga tersembunyi. Wow, jalannya ini untuk aksesnya memang agak sedikit ekstrim, bukan sedikit lagi tapi ekstrim. Ini tiket masuknya 20.000 berdua sama motor sama parkir. Motor disimpan di sana, di bawah ada. Tapi masnya kalau lebih berani bisa turun ke parkiran paling bawah. Oh, lihat sikon aja. Ini view turun ke bawahnya guys, parkiran. Nah ini parkiran kayaknya. Sini aja motor. Parkir udah 2 di bawah. Tuh balik loba tuh batur gitu. Mau perungkutan teh kumaha aja. Hidden game mulai diraikeun batur mah ka dieu teh. Hain nu babari mah atuh naik kalau ieu we naik onta.
Istri saya udah ngeluh, ini pulangnya gimana Cen? Ngeri gitu nanya lagi. Kita mau turun ke bawah nih teman-teman. Oh, rek beli heula ya mah. Warung, rek beli minum mah. Dia parkir di atas. Terus nanti di bawah kayaknya pasti ada warung. Lautnya udah kelihatan. Pengasan. Penasaran sebagus apa sih sampai orang-orang rela ke sini. Untuk warung, ternyata di sini ada warung juga di bawah. Selain tadi di atas. Guys, kita mau beli. Itu saya di atas. Ayo. Jalanan curam. Bu ada rokok, Bu? Rokok ada? Rokoknya kayak gitu. Yang ada aja nggak apa-apa lah. Ini ada warung juga. Wow, lumayan ekstrim jalannya. Tadi saya udah beli rokok di warung, cuma rokoknya aneh-aneh. HS, Grow, terus apa gitu. Nah ini nih, yang estetiknya di sawah-sawah ini nih. Yang ada di Google itu. Penasaran sebagus apa sih? Mari bersama menjaga dan merawat keindahan. Anjir cuk celak Gerimis guys. Sabta Pesona Aman Toilet. Oh ini guys. Wow. Bagus banget. Asli. Pak, misi Pak. Iya, Mas. Wow. Sungguh indah alamu ya Rob. Sungguh indah alamu ya Rob. Ini nggak tahu nih backlight enggak ya. Wow. View-nya benar-benar cakep. Sumpah. Ini sawah di atas tebing. Sumpah asli ini benar-benar subhanallah, subhanallah. Itulah beberapa footage bagus karena agak sedikit backlight. Dan ini saya mau ke parkiran lagi dengan napas yang ngos-ngosan, bukan ngas-ngasan. Ini footage di bawah kita. Tebing, pantainya lautnya itu biru banget. Dan ini kalau ke bawah lihat curamnya, curam. Pokoknya sangat menguras tenaga. Apalagi nanti kita naik ke atas itu pakai motor, sama jalannya kayak gini lagi. Lebih ekstrim. Aduh. Bismillah aja. Semoga selamat. Dan habis ini saya mau ke kosan yang ada di dekat alun-alun Pacitan. Itu saya lihat kosan itu dari referensi YouTube-nya Rianto kalau nggak salah. Capek banget. Bismillahirrahmanirrahim. Nanjaknya cuy.
luar biasa. Anjak. Bagi orang sini mah mungkin udah biasa, tapi bagi kita yang baru ke sini ngerasa jadi tantangan. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Mas, makasih. Ini kita udah di jalur kotanya teman-teman, jalur kota Pacitan. Sekitar 3 menit lagi ke alun-alun. Ini jembatan apa ya? Nggak tahu nih. Di kota pun sama, kalau Pacitan itu ya gini, slowly. Kota terus slowly mah Pacitan. Ini tuh kalau setahu saya dulu waktu tahun berapa ya? Saya dulu pernah ke sini. Ini tuh kalau malam jam 8, jam 9 udah sepi. Tadi dia gitu tah baheula teh tukang nasi goreng. Didinya juga apa? Pernah ada didinya perasaan gitu. Baheula teh. Geus kieu di tengah kota ge kieu we. Pusat kota tuh kieu. Mangkatkeun. Di depan udah Tugu Pacitan. Oh, Tugu Pacitan guys. Kita habis beli ubi Cilembu teman-teman di depan alun-alun. Terus tadi udah foto-foto juga di KM 0 Pacitan. Terus tadi pas beli ubi Cilembu kirain tuh orang Jawa tukang ubi Cilembunya. Kan saya bilang mas ubi mas. Diem wae si mas nate. Terus pas dia teleponan ngomong bahasa Sunda, goblok nyawa kita masyarakat selembur jeung aing. Ternyata orang Sunda itu tukang ubi Cilembunya. Ini kita mau ke penginapan dulu sekitar 3 menit. Nama penginapannya Keraton Mas. Gue host Keraton Mas itu saya direferensiin sama di channel YouTube-nya Rianto kalau nggak salah. 250.000 itu udah 2 hari. Lumayan lah buat tinggal doang mah sementara di sini transit. Gitu teman-teman.